الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia makhluk yang sangat lemah. Tidak ada kamus sombong bagi manusia dalam menjalani kehidupan ini. Karena dia bagian kecil daripada besarnya alam tempat dia tinggal sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang lemah, berbagai macam kondisi bisa mengancam keselamatan kita semua. Dan Islam mengajarkan kita dua sisi. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah yang Dia paling tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan kita, makhluk yang Dia ciptakan. Yang kedua, diperintahkan kita untuk berusaha sebatas kemampuan kita selaku manusia. Nah, karena itulah dalam semua aspek dua hal ini harus berjalan seimbang. Upaya yang dilakukan oleh manusia dan upaya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan oleh manusia adalah sesuatu yang di alam ini sudah diketahui oleh manusia bisa mendatangkan manfaat atau bisa membawa mudarat. Ketika dia tahu ada sesuatu bisa mendatangkan manfaat, Allah berikan kepada dia modal untuk melakukannya sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu. Ketika ada bahaya, Allah juga bekali manusia untuk mengetahui bahaya itu agar dihindari. Oleh karena itu, ketika ada bahaya, tidak serta-merta kita mengatakan, kita berdoa kepada Allah, nanti terjadi atau tidak terjadi itu urusan Allah. Kalau sudah tahu bahayanya itu secara kauni, hukum Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sunnatullah, jangan kita coba-coba untuk melanggarnya. Contoh, api itu diciptakan Allah, sunnahnya adalah panas. Kalau sudah tahu api itu panas, jangan coba-coba mengatakan saya coba-coba dah untuk masukkan diri ke dalam api, siapa tahu nanti dengan berdoa api akan dingin. Itu bisa terjadi kalau Allah menghendaki, tapi hukum utamanya adalah api itu membakar. Siapapun yang akan masuk itu akan membakar. Tetapi bisa terjadi keajaiban-keajaiban kalau Allah berkehendak. Nah, oleh karena itulah upaya-upaya manusia untuk melakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan batas-batas kemampuannya itu harus kita lakukan. Dan alhamdulillah kesadaran kita untuk mencari keselamatan diri secara fisik ini sudah cukup tinggi kesadaran kita. Umpamanya dengan kondisi hari ini yang masih wabah ini belum juga selesai, ada aturan-aturan yang diterapkan
oleh protokol kesehatan, kita cukup disiplin untuk melakukannya. Tetapi ada perlindungan Allah yang kadang-kadang lalai kita, lakukan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini saya akan sampaikan satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita untuk kita amalkan sebagai perlindungan buat kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Aban bin Utsman bin Affan. Ini anaknya Utsman bin Affan, namanya Aban. Beliau meriwayatkan hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim salasa marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih wa man qala hina yusbih salasa marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Aban meriwayatkan hadis dari bapaknya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mendengar ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, barang siapa yang mengucapkan dan membaca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah yang tidak akan membawa mudarat, dengan menyebut namanya itu sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi dan ada di langit, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Doanya pendek, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah tidak akan mendatangkan mudarat, dengan menyebut namanya itu, dengan menyertakan namanya itu, bisyai'in fil ardi, sesuatu yang ada di muka bumi, wala fis sama, dan sesuatu yang ada dan bersumber dari langit. Dia maha mendengar apa yang kita ucapkan dan maha mengetahui apa yang akan terjadi. Salasa marrat, 3 kali diucapkan pada waktu sore. Lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih, tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba, tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba, bala yang tiba-tiba sampai pagi. Kalau kita baca pagi, kalau kita baca 3 kali di sore hari, maka tidak akan kita ditimpa oleh musibah tiba-tiba sampai pagi. Wa man qalaha hina yusbih, barang siapa membacanya ketika pagi, salasa marrat, 3 kali juga pada waktu pagi. Pagi ini adalah setelah maghrib sampai terbit matahari. Sore adalah dari ba'da asar sampai maghrib, itu waktu utama. Tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai sore. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Aban yang meriwayatkan hadis ini, dari bapaknya, terkena falij namanya dalam bahasa Arab. Terkena falij. Falij itu kalau kita lihat kamus semacam penyakit lumpuh sebelah badannya. Aban kena itu. Orang yang mendengar hadis dari Aban, dengar hadis ini, kok Aban kena sih? Kan dia yang meriwayatkan hadis ini, barang siapa baca ini 3 kali di waktu sore nggak akan kena musibah tiba-tiba terus sampai pagi. Barang siapa membaca ini pagi nggak akan kena sampai sore. Orang yang mendengar dari Aban hadis ini terheran-heran. Lalu Aban sadar, ngeh dengan orang itu ngelihat dia kayak begitu.
Apa kata Aban? Malaka tanzur ilayya? Kok ngelihat aku kayak begitu sih? Fa wallahi, dia langsung sadar, demi Allah, maka zabtu ala Utsman, aku enggak menuduh Utsman itu bohong. Wala kadzaba Utsman ala Nabi, dan enggak mungkin Utsman itu bohong atas nama Nabi menyampaikan hadis ini. Walakinna al-yawma allazi asabani fihi ma asabani ghadibtu. Tapi ketika aku ditimpa penyakit itu, aku sedang dalam keadaan marah. Panasitu an akulaha, aku lupa ngamalkan hadis ini. Aku lupa ngamalkan doa ini. Itu testimoni Aban bin Utsman. Aku sedang dalam keadaan marah, lalu hari itu aku nggak ngamalkan doa ini. Kemudian ada lagi testimoni lain dari Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi juga seorang alim besar, punya kitab tafsir yang terkenal. Beliau mengatakan, haza khabarun sahih. Ini berita sahih. Nggak bisa disangkal informasi validitas daripada sumber. Wa qaulun shadiq, dan perkataan yang benar. Alimnahu dalilahu dalilan wa tajribatan. Kami tahu kesahihannya dari aspek dalil dan pengalaman. Dia mengatakan, bukan sekedar dalil yang kami ketahui bahwa ini sahih, tapi pengalaman. Fa inni munzu sami'tu, sungguhnya aku sejak aku mendengarkan pelajaran ini, hadis ini, amiltu bihi falam yadurrani syai'un. Aku selalu amalkan amalan ini dan tidak pernah aku terkena musibah apapun, tidak pernah membawa mudarat dalam kehidupanku apapun. Ila an taraktuhu, sampai suatu hari aku tinggalkan, aku lupa ngamalkannya. Faladaghatni aqrabun bil madinati lailan. Lalu suatu malam aku disengat kalajengking di Madinah. Fatafakkartu, lalu aku pikir, ada apa ya? Nggak pernah aku seperti ini. Fa iza ana qad nasitu an ata'awwad bitilkal kalimat. Ternyata beliau renungkan lagi, aku lupa malam pagi sore itu untuk mengamalkan kalimat ini. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sederhana amalannya, tetapi maknanya sangat luar biasa. Karena doa ini mencakup segala sesuatu yang sumber penyakit itu, ancaman itu bisa berasal dari depan, belakang, ya, kanan, kiri, atas, bawah. Itu disebutkan di dalam hadis ini. Sebut nama Allah, bawa nama Allah, maka dijamin oleh Rasulullah SAW tidak akan membawa mudarat. Nah, hal seperti itu kita kadang-kadang tidak maksimal kita mengamalkannya. Mungkin kita tahu, mungkin juga sebagian kita belum tahu. Tapi mudah-mudahan hari ini kalau kita sudah mendengarnya, mari kita amalkan. Pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini kadang-kadang kita merasa aman saja tanpa perlindungan Allah hidup. Padahal Allah menawarkan perlindungan itu, tidak kita lakukan. Nah, sisi perlindungan Allah yang paling utama itu kita tinggalkan. Kita hanya berusaha sebatas kemanusiaan saja, sebatas manusia. Tidak seperti itu dalam ajaran Islam. Dua-duanya harus kita maksimalkan. Mudah-mudahan khutbah kali ini yang sangat singkat pesannya, tetapi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Bawa untuk keluarga, bawa untuk anak-anak, dan amalkan setiap pagi dan petang 3 kali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kita mengabaikan tawaran dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan jangan kita mengatakan sulit untuk menghafalnya. Manfaatnya terlalu besar dibandingkan kesulitan menghafal. Pendek, 1 hari kalau kita serius pasti hafal. Kalaupun belum hafal, silahkan dibawa contekannya. Tapi yang paling harus kita bangun adalah azam, tekad kita untuk mengamalkan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kehidupan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meminta kepada Allah maksimal dengan doa, kita sudah memaksimalkan usaha manusia untuk melindungi diri, lalu kita dapat juga cobaan, itu namanya takdir. Dan kalau sudah sampai takdirnya, tidak ada satupun yang bisa untuk menolaknya. Dan ketika takdir itu sudah menimpa kita, dengan usaha kita yang maksimal, insya Allah kita akan ridho untuk menerimanya, karena kita sudah berusaha secara maksimal. Tetapi kalau kita lengah, kita lalai, pasti kita akan menyesali diri. Kenapa saya tidak melakukan ini, tidak melakukan ini. Mudah-mudahan dua-duanya kita lakukan secara maksimal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.